Malam dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari para pendengar firman Tuhan dimanapun berada. Marilah kita membuka renungan malam kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas karya keselamatan bagi kami manusia yang sungguh mengagumkan. Teguhkanlah harapan kami akan keselamatan itu dengan bertekun mendengarkan sabda-Mu, agar kami dapat semakin menghidupi kehendak-Mu dalam hidup, dalam tugas, dalam karya dan pelayanan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan suci untuk renungan malam ini saya ambil dari kitab Kejadian, bab 44 ayat 18 sampai 21, ayat 23b sampai 29, dan bab 45 ayat 1 sampai 5. Bacaan dari kitab Kejadian. Di tanah Mesir, Yusuf pura-pura menuduh adiknya Benyamin mencuri. Maka tampillah Yehuda mendekati Yusuf dan berkata, "Mohon bicara tuanku, izinkanlah hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambamu ini, masih adakah ayah atau saudaramu? Dan kami menjawab, tuanku, kami masih mempunyai ayah dan saudara yang sudah tua, dan masih ada anaknya yang muda yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, dan hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu, sebab itu ayah sangat mengasihi dia. Lalu tuanku berkata, hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia. Lagi tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama kalian, kalian tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu ayah kami, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana, sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu, apabila adik yang bungsu tidak bersama-sama kami. Kemudian berkatalah hambamu, ayah kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku, yang seorang telah pergi dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku dan ditimpa kecelakaan, maka tentulah akan menyebabkan daku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran oleh orang-orang Mesir dan seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar terhadap dia. Lalu kata Yusuf kepada mereka, marilah mendekat. Maka mendekatlah mereka. Kata Yusuf lagi, akulah Yusuf saudaramu, yang kalian jual ke Mesir, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kalian menjual aku ke sini. Sebab demi keselamatan hidup kalianlah Allah menyuruh aku mendahului kalian ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tema renungan malam ini saya beri judul, Aku Mendahului Kamu. Bapak Ibu para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, dalam hidup ini kadang sering kita tidak memahami rencana dan cara Allah menyelamatkan kita. Kisah sedih penolakan Yusuf oleh saudara-saudaranya dengan menjualnya
kepada saudagar ke Mesir berujung pada rencana Allah sendiri. Hal itu baru dimengerti Yusuf ketika ia dipilih menjadi mangku bumi untuk mempersiapkan gandum menghadapi krisis kelaparan. Lebih dari itu, ia menyadari bahwa ia dipilih bukan hanya untuk mempersiapkan gandum untuk mengatasi krisis kelaparan di negeri Mesir, tapi juga ia memahami bahwa Allah menyuruhnya ke Mesir untuk mendahului saudara-saudaranya untuk menyiapkan makanan bagi mereka. Hal itu dapat kita baca dalam kitab Kejadian bab 33 ayat 12-36 tentang kisah penjualan Yusuf, dan Kejadian bab 42 ayat 1-38 saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Di balik pengalaman-pengalaman sedih penolakan yang kita alami terbungkus rencana Allah untuk menyelamatkan kita atau untuk hidup kita. Hanya sering kita tidak memahami maksud, cara, dan rencana Allah di balik kisah-kisah sedih penolakan, kisah duka dan derita. Kadang kita menjadi korban di balik kisah-kisah itu agar mengerti rencana Allah menyelamatkan kita atau rencana Allah atas hidup kita. Yusuf sangat sedih ketika dia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya sesudah Yehuda mempertanggungjawabkan tuduhan pencurian yang dituduhkan kepada Benyamin adiknya, dengan berkisah tentang mereka dan ayah mereka berhadapan dengan perintah Yusuf. Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, Yusuf pun berkata, "Marilah mendekat, akulah Yusuf saudaramu yang kalian jual ke Mesir. Tetapi janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri karena kalian telah menjual aku ke sini. Sebab demi keselamatan hidup kalianlah Allah menyuruh aku mendahului kamu ke Mesir." Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, apakah kita memahami rencana Allah di balik kisah sedih penolakan kita? Mazmur tanggapan dalam bacaan suci pagi tadi mengajak kita untuk sadar dan ingat akan karya Tuhan yang ajaib, untuk mengerti bahwa Allah punya cara menyelamatkan kita di balik segala persoalan, tantangan, problem yang sering kita hadapi dalam hidup. Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, kita mesti mensyukuri cara Allah menyelamatkan kita di balik semua pengalaman-pengalaman pahit dalam hidup kita. Hal itu nampak jelas dalam Mazmur 105 ayat 16-17, ayat 18-19, ayat 20-21 yang berbunyi, "Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas tanah Kanaan dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnya seorang mendahului mereka, yakni Yusuf yang dijual menjadi budak. Kakinya diborgol dengan belenggu, lehernya dirantai dengan besi, sampai terpenuhlah nubuatnya dan firman Tuhan membenarkan dia. Maka raja menyuruh melepaskan dia, dan penguasa para bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan pengelola segala harta kepunyaannya." Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, apakah kita ingat karya Tuhan yang ajaib di balik pengalaman sulit dalam hidup kita? Pengalaman penolakan Yusuf hendaknya menjadi cerminan bagi kita bahwa di balik pengalaman penolakan terhadap kita dalam hidup bersama, baik di keluarga-keluarga, baik di komunitas basis gereja, stasi lingkungan, dan paroki, sesungguhnya Allah punya cara, Allah punya rencana untuk hidup kita dan untuk menyelamatkan kita. Kita perlu belajar dari Yusuf meskipun ditolak, tetapi tetap rendah hati dan mau mengampuni saudara-saudaranya, sehingga apapun bentuk penolakan
yang kita alami harus kita terima dengan kerendahan hati dan jiwa mau mengampuni, sehingga dia berbuah dan berubah menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda yang sudah kami dengar dan renungkan malam ini. Utuslah kami untuk mewartakan nama-Mu kepada siapapun sehingga dikenal dan semakin banyak orang sampai kami semua Kau kumpulkan dalam kerajaan-Mu yang abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan dan kita janjikan doa yang mengharapkan doa dari kita. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang dalam kesulitan dan persoalan hidup Tuhan berikan jalan keluar. Tidur dan istirahat kita sepanjang malam ini dinaungi, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati.